Shalom, pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita memasuki pelajaran 7 dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks. Ayat hafalan Ulangan 31:26, firman Tuhan. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami berikan hanya kehadirat-Mu yang Allah yang maha tinggi. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel, lebih dari 6.000 bahasa digunakan di antara miliaran manusia di dunia ini. Alkitab yang lengkap telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 600 bahasa. Demikian juga perjanjian baru telah beberapa diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.500 bahasa lainnya. Diperkirakan 1,5 miliar orang tidak memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa utama mereka. Betapa suatu berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya yang memiliki Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Pemirsa, sehubungan judul pekan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, memahami Alkitab dalam pelajaran pekan ini, kita diingatkan untuk mengetahui bahwa rencananya untuk menebus manusia dan mengajar manusia dalam semua kebenaran. Dalam hal ini, Tuhan melakukan dalam bahasa manusia, membuat pemikiran dan gagasannya terlihat melalui kata-kata manusia. Dalam menebus Israel dari Mesir, Allah memilih satu bangsa pilihan untuk menyampaikan pekabarannya kepada semua orang. Allah mengizinkan bangsa itu untuk mengkomunikasikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani, dan beberapa bagian Alkitab dalam bahasa Aram, bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani itu. Pemirsa Bakti Channel, kebangkitan budaya Yunani membawa kesempatan baru, memungkinkan perjanjian baru untuk dikomunikasikan melalui bahasa universal Yunani saat itu, yang secara luas digunakan di seluruh dunia pada waktu itu. Bahasa universal memungkinkan para rasul dan gereja mula-mula untuk menyebarkan pelajaran Injil jauh dan meluas dengan semangat misionaris setelah kematian Kristus Yesus Tuhan kita. Pemirsa Bakti Channel, mungkin Alkitab yang kita miliki tidak terjemahan bahasa ibu kita, tetapi kita harus menghargainya sebagai firman Tuhan, dan yang paling penting mematuhi apa yang diajarkannya. Poin kedua yang harus kita pahami sehubungan dengan judul pelajaran pekan ini adalah kata-kata dan artinya. Di dalam setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, sehingga sulit diterjemahkan dengan satu kata ke dalam bahasa lain secara memadai. Sebagai contoh, 1 Raja-Raja 36. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menjauhkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini." Kata kasih setia dalam ayat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu chesed. Chesed adalah salah satu kata terkaya dan paling dalam artinya dalam perjanjian lama. Kata chesed menggambarkan kasih kesetiaan, kemurahan, dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Seluruh buku yang ditulis dengan kata chesed berusaha mengungkapkan kedalaman kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Kata kedua yang mengandung arti yang kaya dalam Alkitab adalah Shalom. Kata Shalom sering diterjemahkan dengan damai, tetapi kata makna itu jauh lebih dalam dan lebih luas dari ini. Itu dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Jika kita membaca Bilangan 6 ayat 24-26, ada kata-kata berkat, Shalom,
Dan sebaliknya, Ayub 3 ayat 26 mengatakan tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman, sama dengan tidak mendapatkan shalom. Untuk itu, supaya kita mendapatkan shalom di dunia yang sibuk ini, buatlah persekutuan kita dengan Tuhan, karena Dia dapat memberikan puncak kedamaian yang seutuhnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus, poin ketiga yang harus kita pahami sehubungan dengan judul pekan ini adalah pengulangan, pola-pola, dan arti. Dalam pelajaran ini kita mengutip Kejadian 1:26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pemirsa, dari dua ayat ini kita dapat ada pengulangan pola-pola kata. Pola kata yang diulang-ulang adalah menciptakan. Itu artinya pentingnya keunikan manusia yang diciptakan. Istilah kata yang digunakan adalah bara, yaitu menciptakan. Pola kata yang diulangi selanjutnya adalah kudus, Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kata kudus menekankan kekuasaan Allah, kekudusan Allah yang mengagumkan, yang kehadiratnya memenuhi bait suci. Kita juga melihat kekudusan ini melalui perkataan Yesaya, celakalah aku binasa, mengartikan ketidaklayakannya jika dihadapkan dengan kekudusan Allah. Pola kita yang diulang berikutnya adalah kata patung dalam Daniel pasal 3. Patung yang Nebukadnezar dirikan, penekanannya di sini adalah upaya manusia menjadikan dirinya sebagai dewa yang harus disembah, bertentangan dengan perintah Allah bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Pemirsa yang saya hormati, poin keempat yang harus kita pahami adalah teks dan konteks. Kata-kata dalam Alkitab selalu terjadi dalam sebuah konteks. Untuk itu, pembaca harus memahami sebaik mungkin konteks kata dan kalimat agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Kalau kita salah langkah membaca menggunakan konteks, maka akhirnya pun salah. Di poin ini kita akan membahas Kejadian 1 ayat 17. Penekanan pada penciptaan manusia dalam konteks ayat ini, kita melihat bahwa manusia didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan. Ini berarti dalam ayat ini bahwa istilah Ibrani Adam harus dipahami menunjuk kepada umat manusia atau kemanusiaan secara umum. Selanjutnya, Kejadian 2 ayat 7, istilah Adam yang sama digunakan untuk menunjuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah. Dalam ayat ini hanya menunjuk kepada Adam. Kenapa? Karena Hawa belum diciptakan sampai nanti dengan cara yang sama sekali berbeda. Pemirsa Bakti Channel, jadi dalam tiap bagian walaupun dalam konteks dua pasal, kita melihat perbedaan antara definisi Adam sebagai umat manusia dan Adam sebagai seorang laki-laki. Untuk itu, kita perlu mendatangi Alkitab dengan pikiran yang terbuka dan hati yang jujur, supaya dapat memahami teks dan konteks dalam firman yang kita baca, supaya kesimpulannya tidak salah. Poin kelima yang harus kita pahami adalah kitab-kitab dan pekabarannya. Unit terbesar dalam Alkitab adalah kitab-kitab. Kitab-kitab dalam Alkitab ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa kitab dimasukkan sebagai pekabaran kenabian, Mazmur, sejarah, dan surat-surat. Pada saat kita berusaha memahami pelajaran dan makna sebuah kitab, penting untuk diawali dari penulis dan latar belakangnya. Banyak penulis Alkitab merupakan para penulis yang ditugaskan. 5 kitab Perjanjian Lama dituliskan oleh Musa. Dalam kasus-kasus lain, beberapa kitab tidak didefinisikan, misalnya penulis Ester dan Rut, serta buku yang lainnya seperti Samuel dan juga Tawarik.
Kitab Keluaran sampai Ulangan ditulis oleh Musa, tentu saja setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi karena kitab Kejadian dasar dari sejarah penciptaan Allah, maka masuk akal bahwa buku ini ditulis sebelum keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus, pelajaran pekan ini mengajak saudara dan saya untuk lebih memahami firman Tuhan, yaitu Alkitab, dengan memahami teks dan konteks, pengulangan pola kata, tetapi di atas semuanya harus berdoa minta kuasa kepada Tuhan supaya kita dapat memahaminya. Demikianlah pelajaran pekan ini, kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha tinggi, yang menjadikan langit dan bumi yang kami sembah siang dan malam. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh. Biarlah kiranya dengan pelajaran ini kami dapat datang kepada Tuhan melalui membaca firman-Mu dengan menggunakan konteks, kata-kata dan arti, supaya dengan itu ya Tuhan, kami dapat memahami dan tidak salah menyimpulkan akan apa yang kami baca. Oleh karena kami datang dengan pemikiran yang terbuka dan hati yang jujur, dan kami percaya Tuhan menyempurnakan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pemahaman kami dengan firman-Mu lebih baik dan iman kami bertumbuh. Bapa, kami berdoa, Tuhanlah kiranya memberkati kami di menjalani wabah corona ini. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kekebalan tubuh, supaya kami dapat tetap sehat dan dapat beraktivitas, terutama dalam menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk mengakhiri virus corona dari permukaan bumi ini. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang telah dibuat oleh pemerintah, supaya dengan itu ya Tuhan akan dapat mendapatkan solusi jalan keluar. Dan kami pun bersukacita kembali dapat beribadah seperti biasa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di rumah ibadah-Mu yang kami sebut gereja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus